Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, yang akan stock split ya. Saham apakah ini? Adalah saham Samudra Indonesia atau SMDR. Sebenarnya saya sempat buatkan ya video untuk stock splitnya, tetapi pada waktu itu tertunda ya. Stock splitnya tidak jadi sehingga direspon cukup positif, mengalami kenaikan, dan keluarlah berita bahwa dia akan stock split tanggal 31 Januari 2023-nya ini ya. Jadi cukup dekat waktunya. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang dan bagaimana potensinya after dari dia stock split ya? Apakah teman-teman bisa untuk dapatkan cuan di corporate action kali ini? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Ya, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk beritanya, kita cek beritanya dulu ya. Ini melalui emitennews.com ya. Sempat tertunda, ini jadwal baru stock split Samudra Indonesia atau SMDR ya. Rasionya berapa? 1:5, yaitu satu lembar saham yang lama akan mendapatkan 5 lembar saham baru ya. Atau harganya yang dulunya kita bisa bulatkan di 2000 ya. Kita bisa bulatkan di 2000, maka akan menjadi 400 ya. 400. Apakah ini berpengaruh ke nilai? Tidak ya, karena yang tadinya teman-teman cuma punya satu lembar, sekarang memperoleh 5 kali dengan harga pada waktu stock splitnya 400, jadi kurang lebih sama ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tidak berpengaruh ke harganya, tetapi tujuan dari stock splitnya ini adalah untuk volatilitasnya semakin bagus ya, harganya semakin ringan sehingga investor retail itu bisa entry untuk saham SMDR. Nah, sekarang kita cek beritanya ya. PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR memastikan akan mendapat pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split 1:5 pada 31 Januari 2023. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa corporate secretary ya dari SMDR menyampaikan bahwa stock split dari nilai nominal lama 25 per saham menjadi Rp5 per saham ya. Seperti itu. Jadi nilainya aja yang dipecah supaya lebih kecil dan volatilitasnya lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, kapan sih jadwalnya? Untuk jadwal come date-nya itu tanggal 30 Januari 2023 atau Senin depan ya. Efektif adalah tanggal 31 Januari 2023. Menggunakan nilai baru, nominal barunya itu adalah tanggal 2 Februari 2023 untuk pasar tunai. Jadi clear ya. Come date-nya tanggal 30 Januari 2023 ya, menggunakan nilai nominal lama, kemudian per 31 Januari 2023 itu menggunakan nilai baru ya, seperti itu. Penyesuaian ya, penyesuaian efektif 2 Februari dia pasti pakai nilai baru untuk pasar tunainya ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana potensinya? Kalau teman-teman lihat ya, tanggal 27 Januari 2023 SMDR mengalami koreksi ya 2,5% ke level 2340. Kalau dilihat per penutupannya ya 2340, maka kurang lebih setelah stock split harganya adalah di 468 ya, 468 di area under 500. Jadi kalau teman-teman beli di posisi sekarang, teman-teman harus beli di harga 2.340 per lembar saham. Tapi after dari stock split itu harganya di 468, jauh lebih
ringan dan lebih murah buat teman-teman. Nah, sekarang bagaimana potensinya? Kalau dilihat sebenarnya dia sudah breakout dari EMA 200-nya atau kembali di atas EMA 200 ya, maupun EMA 50. Untuk EMA 50 ada di 2070 ya, EMA 200 ada di 2130. EMA 50 sudah mulai mengarah ke atas dan ada indikasi untuk berpotongan di EMA 200-nya ya, seperti itu. Volume, kalau teman-teman lihat kenaikan 2 hari kemarin ya, 2 hari kemarin disertai dengan volume, kemudian koreksi tanggal 27 Januari lebih kecil daripada volume tanggal 26 Januari. Jadi apa kesimpulannya? Berarti masih ada yang nampung ya, masih ada yang tampung barangnya, yang punya barangnya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, buat teman-teman, apakah bisa entry? Ya, untuk sekarang kalau teman-teman melihat ya, biasanya after dari stock split, ketika dia sudah menyesuaikan dengan harga barunya, nilai nominal barunya, maka dia akan bergerak volatil ya, bisa dia langsung arah atau malah dia koreksi seperti itu. Cuman biasanya after dari dia pecah stock split, dia biasanya mengalami kenaikan seperti itu. Nah, kenaikannya kalau teman-teman lihat kenaikan untuk titik yang 2000 ya, 2000 ke atas dengan 2000 ke bawah, let's say di 500 ke bawah, itu jauh berbeda ya. Kalau seandainya 2000, ini teman-teman bisa cek ya kenaikannya per berapa ya, per tiknya. Sedangkan kalau under 50 kan 2 ya, 2 tik ya, 2 nomi, 1 tik 2 rupiah seperti itu ya. Jadi volatilitasnya pasti sangat berbeda. Potensinya menurut saya selama dia masih berada ya di range antara di atas level 200 ya, 200 berarti kan 2000 berarti kan di atas level 400 ya. Kalau selama dia di atas level 400, level psikologis, maka cukup aman sebenarnya untuk SMDR. Tinggal time frame-nya teman-teman bagaimana, apakah mau atau masih bisa di hold ya untuk beberapa waktu. Karena menurut saya cepat atau lambat ya, SMDR ini akan menyesuaikan harganya kembali ke kurang lebih harga wajar atau harga biasanya berapa ya. Kalau teman-teman lihat nih, harga biasanya di berapa, di area level 2700 ke atas ya, level 2700 sampai dengan level 2000 atau 3000-an ya, seperti itu. Berkaca ke emiten yang lain ya, seperti Bian, itu after dari stock split dia arah beberapa hari ya, atau mengalami kenaikan beberapa hari sehingga kembali di atas level 10 ribuan ya. 10 ribu sekarang mungkin di sekitar berapa belas ribu ya, hampir 20 ribu seperti itu. Jadi apakah ini juga berdampak ke SMDR? Menurut saya cukup menarik, teman-teman bisa untuk spekulasi buy itu mungkin masih bisa ya, seperti itu. Jadi tinggal dilihat saja. Kalau selama dia masih berada di atas level 400, sangat layak untuk teman-teman keep ya, karena potensi untuk upside ke 500 bahkan lebih itu sangat terbuka lebar. Itu untuk SMDR. Apakah teman-teman setuju dengan analisa saya? Feel free for comment ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin merequest saham apa yang dianalisa, silakan komen juga di kolom komentar. Saya dan tim akan berusaha untuk buatkan video analisanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai